Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Salahuddin Alayubi. Saya dari kelas 1E, ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tentang perbedaan atau pengertian ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Secara bahasa, hadis adalah baru, lawan kata dari lama atau qadim. Kenapa disebut seperti itu? Karena untuk membedakannya antara Al-Quran dan hadis, kan kalau Al-Quran mah itu kalamun qadimun, artinya perkataan yang sudah lampau atau yang sudah lama, sedangkan hadis itu perkataan yang baru. Jadi artinya itu untuk membedakan antara Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar, ilmu hadis dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada ilmu hadis riwayah dan ada juga ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah adalah periwayatan sesuatu berita atau suatu berita yang langsung disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ilmu hadis diroyah adalah tata cara atau metode untuk mengetahui bagaimana keadaan perawi hadisnya, bagaimana keadaan sanad hadisnya, dan bagaimana keadaan matan hadisnya. Jadi kaidah-kaidah untuk mengetahui sanadnya, bagaimana, apakah sanadnya itu nyambung atau sudah terputus, dan matan hadisnya bagaimana juga. Mari kita bahas lebih detail. Kita bahas yang pertama, yaitu ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah yang mencakup penukilan atau periwayatan sesuatu yang disandarkan langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan, ataupun takrir beliau. Takrir maksudnya penetapan beliau, seperti ada seseorang yang melakukan sesuatu di depan beliau, kemudian beliau membiarkannya, tidak mengingkarinya. Contohnya dalam hadis, yaitu saya akan membacakan satu hadis yang artinya dari Khalid bin Walid, bahwasanya dia dan Nabi berkunjung kepada rumah Maimunah, lalu disuguhkan makanan daging dob, kadal gunung, kadal gurun, atau kadal besar. Rasulullah mengulur tangannya untuk mengambil. Sebagian wanita yang melihat berkata, "Beritahu Rasulullah apa makanan tersebut." Maka para sahabat berkata, "Itu daging dob ya Rasulullah." Seketika Rasulullah menarik tangannya, maka aku Khalid berkata atau bertanya, "Apakah itu haram ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Tidak, akan tetapi makanan itu tidak ada di daerah aku. Oleh sebab itu aku menghindarinya." Khalid berkata, "Lalu aku mengambil dan memakannya sementara Rasulullah melihatnya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang baru saya sampaikan atau saya bacakan tadi, lebih tepatnya seperti hadis persetujuan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian apalagi sih yang disebut ilmu hadis riwayah itu? Termasuknya sifat-sifat beliau juga, yakni perjalanan hidup beliau ketika sebelum jadi nabi dan sesudah menjadi nabi, itu pun termasuk menjadi ilmu hadis riwayah, tercakup di dalam ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah sendiri ini terkait dengan periwayatannya, yang menjadi pokok hadis riwayah adalah dirinya Rasulullah. Yang menjadi pokok hadis riwayah adalah dirinya Rasulullah. Perkataan beliau, perbuatan beliau, takrir beliau, dan sifat-sifat beliau sebelum menjadi nabi dan sesudah menjadi nabi. Faidah yang kita dapatkan
dalam ilmu hadis riwayah yaitu menjaga sunnah nabawiyah, kemudian menyebarkannya di antara umat Islam. Dengan begitu, sunnah nabawiyah akan terus terjaga, tidak termakan oleh zaman, apalagi pada zaman modern ini. Kemudian ada tokoh pelopor ilmu hadis riwayah yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, atau bisa dikenal oleh Imam Syekh Syihab Az-Zuhri. Lahir pada tahun 51 Hijriah dan wafat pada tahun 125 Hijriah. Beliau ini seorang tabi'in yang dianggap orang pertama yang membukukan atau mengumpulkan hadis-hadis pada masa Umar bin Abdul Aziz, dan termasuk salah satu guru dari Imam Malik. Yang kedua, ada ilmu hadis dirayah, disebut juga ilmu mustalah al-hadis. Ilmu mustalah al-hadis adalah ilmu peraturan yang dengannya diketahui sanad dan matan, kayak sanadnya nyambung atau putus, rijal atau perawi hadisnya adil atau tidak, terus matannya bebas dari zat atau tidak. Nah, itu semua dibahas nanti di ilmu mustalah al-hadis. Langsung saja kepada penjelasan definisi. Jadi definisi yang akan dibahas di ilmu hadis dirayah yaitu seperti definisi dari hadis sahih itu apa, definisi dari hadis hasan itu apa, dan definisi dari hadis dhaif itu apa, nanti bakalan dibahas di ilmu hadis dirayah. Langsung saja ke sanad. Sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada matan. Maksudnya orang-orang yang menyampaikan matan hadis dari syekh ke syekh hingga sampai pada lafaz hadis. Kemudian ada matan. Matan itu bisa disebut akhir dari sanad atau bisa berupa perkataan Nabi. Sesuatu yang menjadi akhir sanad berupa perkataan atau berita tentang perbuatan Nabi, kayak gitu contohnya. Ini contoh dari Sahih Bukhari. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarna Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Nah, itu namanya sanad. Abdullah bin Yusuf, Malik, Abi Zinad, A'raj dan Abi Hurairah itu yang disebut dengan sanad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul isnain ka fis salasah wa ta'amus salasah ka fil arba'ah. Nah, ta'amul isnain ka fis salasah wa ta'amus salasah ka fil arba'ah itu yang disebut dengan matan hadis. Termasuk untuk menjaga dari umat Islam ini dari pemalsuan hadis. Pelopor ilmu hadis dirayah adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdirrahman bin Khalid yang masyhur atau sering dipanggil dengan nama Ar-Rama Hurmuzi. Hidup pada tahun 265 sampai 360 Hijriah. Zamannya agak belakang, zaman Abbasiyah, sekitaran situ. Beliau dianggap sebagai orang pertama yang mengarang kitab khusus tentang mustalah al-hadis. Sekian dari saya, bila ada salah tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.